Pemirsa, selamat datang di kajian Kristologi Menyelamatkan Juru Selamat bersama saya, Sani Munir. Menyelamatkan Juru Selamat. Pada kesempatan ini saya kembali akan memberikan tanggapan kepada Ustadz Dr. Sani Munir. Saya akan memperhatikan pernyataan beliau yang mengatakan menyelamatkan juru selamat. Saudara, ini pernyataan yang aneh dan ngawur, nyeleneh, sembarangan ngomong. Kami dalam konteks kekristenan, juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan Tuhan Sani Munir mau menyelamatkan juru selamat. Ini pengertian pemahaman yang cetek, miskin, dangkal, keliru. Mohon maaf, ini pemahaman yang sangat bodoh. Mustahil menyelamatkan juru selamat. Kenapa saya katakan demikian? Bukan hanya omong kosong. Fakta dan data Alkitab akan membongkar dan mengungkap kebodohan dan kekeliruan dari seorang Tuhan Sani Munir. Sekarang begini, mungkinkah Tuhan Sani Munir mampu menyelamatkan juru selamat? Dan kalau itu sentral dan tujuannya adalah Yesus Kristus, saya pikir tidak mungkin lagi meleset daripada menyelamatkan juru selamat yang beliau maksud adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang diyakini dan dipercayai dari sudut pandang Alkitab, dari data dan fakta Alkitab sebagai juru selamat. Sekarang begini, yang pertama-tama dan yang utama, Tuhan Sani Munir harus mengerti dan menyadari, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Kata maut di situ bukan hanya berkaitan dengan kematian jasmani atau kematian fisik. Tidak. Kata maut di situ lebih fokus, lebih sentral, artinya kepada kematian yang kekal, terpisah dari Allah dan hadiratnya secara kekal. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Yang ingin saya tegaskan dalam konteks ini, di mana orang-orang Kristen juga harus meyakini dan berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang sudah disingkapkan dan dibukakan secara eksplisit dan terang benderang oleh Alkitab. Seluruh umat manusia telah berbuat dosa, telah jatuh ke dalam dosa, dan ada dalam perbudakan dosa. Termasuk saya, Tuhan Sani Munir, bahkan seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini, kecuali Yesus, membutuhkan juru selamat, membutuhkan penyelamat. Dan gambaran dari semua ini adalah bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Mereka lemah, tidak berdaya untuk membebaskan dirinya dari perbudakan itu. Mereka ditindas, dibuat pahit hidupnya, dibuat menderita di Mesir oleh Firaun dan kroni-kroninya. Mereka tidak berdaya untuk lepas dari perbudakan itu. Maka Tuhan pun mengutus seorang bernama Musa untuk membawa bangsa ini eksodus keluar dari perhambaan perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tipologi inilah yang dikerjakan dan dilakukan oleh Yesus. Sama seperti gambaran bangsa Israel tidak berdaya melepaskan dirinya dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka tidak akan bisa lepas dari perbudakan di Mesir kalau bukan campur tangan Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Demikian juga dengan saudara dan saya, seluruh umat manusia di dunia ini, sekudus, sesuci, sebenar apapun, sesaleh apapun, itu tidak masuk standar dan hitungan di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan dalam kitab Yesaya berkata,
Kesalehan manusia seperti kain kotor. Apapun yang saudara dan saya perbuat, sekalipun itu saleh, kudus, suci, benar dalam standar aturan manusia, itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Bapak saudara tahu artinya kain kotor di situ? Seperti kain pembalut wanita. Sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak memadai serta tidak berkenan di mata Tuhan. Jadi Tuan Sanihu Munir mesti paham ini. Kalau Tuan Sanihu Munir punya keyakinan, kepercayaan, pemahaman, doktrin ajaran seperti itu, tapi kami sebagai orang-orang Kristen berhak untuk memberikan respon dan tanggapan, memaparkan dari data dan fakta Alkitab, bahwa dalam hal ini Tuan Sanihu Munir salah dan menyesatkan.